Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Triwijaya dari SMA Muhammadiyah Kota Kediri. Nah, kali ini saya bersama dengan orang yang agak spesial karena dia tuh aktif banget dalam beberapa organisasi di luar maupun di dalam sekolah. Halo Asyila. Halo. Bisa perkenalkan diri sebentar? Oke, kenalin namaku Ariba Rehana Aliasyila dari SMA Muhammadiyah Kota Kediri. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Asyila pada hari ini? Alhamdulillah kabarku baik dan fit juga ya. Dan alhamdulillah juga kita masih dipertemukan di sini ya, walaupun tiap hari kita udah ketemu ya kan, satu kelas juga. Sampai bosen lah sekitarnya. Dan gimana nih kabarnya Andre sekarang? Sehat kan ya? Atau Alhamdulillah sehat, walaupun agak flu sedikit, hidung agak tersumbat dan suara agak gimana gitu, tapi harus tetap semangat lah ya. semangat dong, harus. Oke. Sil, kamu tahu nggak sih tentang berita tentang anak muda zaman sekarang? Yap, tahu banget. Dan aku lihatnya itu mereka kayak kasihan gitu kan sama mereka. Ya simpati juga karena aku lihatnya itu mereka kayak ada tekanan dari luar sama dalam gitu, entah dari manapun itu. Terus habis itu kayak mereka tuh juga pas banyak pikiran, terus kadang depresi. Aku lihatnya dari beberapa yang aku lihat sih kayak gitu. Cuman aku lebih kasihan sama diriku sendiri sebenarnya ya. Soalnya aku juga merasakan seperti itu gitu loh. Sama-sama harus dikasihani gitu lah ya. Cuman kayak ya aku mengasihani mereka gitu. Aku juga empati sama mereka, tapi aku juga perlu untuk memikirkan diriku sendiri, kan harus self love gitu. Ya, oke, sama juga sih sebenarnya ya. Sama ya, kuat ya Andrea. Harus kuat lah, dong, harus. Semangat. Oke, ngomongin tentang anak muda nih. Menurut Asla sendiri kondisi anak muda saat itu gimana sih? Kondisi anak muda ya, kalau aku dari aku sih kondisi anak muda itu aku ambil dari 3 tipe, yaitu pertama itu tipe yang dia aktif organisasi dan juga kegiatan ya, dan kedua itu aktif di sekolah ya, kayak dia fokusnya sekolah, di gitu ya, fokusnya cuman kayak belajar gitu kan. Tapi yang tipe ketiga ini dia tuh fokus di akademik, terus sama dia tuh fokus di organisasi. Jadi selain akademik tapi di organisasi juga dia fokus juga di situ. Nah, kalau aku sendiri nih ya, kalau aku sendiri itu lebih ke tipe ketiga gitu. Gak capek itu? Capek sih iya, cuman kita sebagai pelajar ya gimana lagi, kalau selain akademik tapi organisasi juga perlu. Tapi selain organisasi, akademik juga perlu dikembangin kayak gitu sih. Iya bener. Nah, kalau boleh tahu nih ya, Asla saat ini lagi aktif dalam berorganisasi atau berkegiatan apa aja selama setahun ini? Kalau aktif dan organisasi apa aja yang aku ikutin selama setahun ini ya, selama di SMA Muhammadiyah Kota Kediri, aku alhamdulillah aku ikut di organisasi sekolah, yaitu di PR IPM SMA. Namun juga aku ikut di organisasi luar sama, tapi kayak beda gitu loh, beda tingkatan. Iya, itu PDIPM, dan juga satunya lagi aku ikut di organisasi luar sekolah, yaitu HIMO. HIMO? Kok kayak asing ya bagiku? Iya kan, asing emang. HIMO itu apa sih? Kalau boleh tahu, mungkin kalau bisa dijelasin sedikit tentang apa itu HIMO. Jadi HIMO itu kayak Himpunan Musyawarah OSIS Sekota Kediri ya. Kalau ditanya apa sih kegiatan HIMO dan apa yang diperbicarakan di sana, itu tuh ya nggak jauh-jauh dari pembahasan anak OSIS gitu loh. Dan kegiatan terakhir HIMO itu adalah share takjil. Share takjil. Lama banget kan ya, awal puasa. Berapa bulan lalu berarti ya? Ya, beberapa bulan lalu memang. Sangat amat lama. Yap, lama banget, dan itu memang sebenarnya itu program kerjanya HIMO itu banyak gitu. Cuman memang mungkin dari beberapa anak yang bergabung di keanggotaan HIMO itu mungkin di sekolahnya masing-masing itu banyak acara, banyak event gitu loh. Dan kayak kita juga kan, sekolah kita kan juga banyak banget eventnya gitu kan. Nggak tahu ya kenapa nggak capek gitu kan. Nah, kalau boleh tahu nih ya, susah senangnya dalam berorganisasi itu apa aja sih? Boleh dijelaskan sedikit nggak? Susah senangnya dalam berorganisasi itu kalau aku sebenarnya 50-50 ya. Susahnya ada, senangnya juga ada gitu. Kalau boleh cerita nih sedikit tentang kegiatan IPM di sekolah itu. Gak apa-apa. Kegiatan kita itu alhamdulillah sukses, lancar gitu loh.
Tapi di balik layar itu tuh ada problem-problem tertentu dari oknum-oknum ya tertentu gitu. Oknum-oknumnya banyak apa sedikit kira-kiranya? Tergantung kegiatannya. Oke. Tergantung kegiatannya. Tergantung kegiatannya apa yang kita lakukan di sana. Oke. Dan kadang tuh kayak kita termasuk aku dan teman-teman lainnya itu tuh udah overtime, udah full power, udah kayak effortnya tuh udah gede banget sampai pulang malam gitu, kadang sampai jam 9 gitu kan pulang. Tapi itu kadang masih kurang memuaskan di mata pembina. Bahkan ada temanku satu nih, dia tuh stres banget sampai double job kan dia. Double job sampai mungkin ada 4 atau bahkan lebih gitu, sampai dia itu besoknya itu potong rambut. Kayak saya tahu deh ini siapa ya. Dan ya karena mungkin dia mikirnya mungkin nih di kegiatan kedepannya bakal lebih pusing lagi nih gimana ngatur acaranya gitu. Dan ternyata emang iya. Iya, dan juga bebarengan ya sakitnya sama panitia lain gitu. Nggak apa-apa, itu effort besar sebenarnya. Nah, sebenarnya itu cocok banget sama bahasan kita kali ini, yaitu jadi anak muda itu mudah atau susah. Nah, menurut Asla sendiri itu bagaimana? Kalau jadi anak muda atau susah itu sebenarnya kalau dari aku ya itu susah. Tapi juga gimana? 60% susah, 40%-nya mudah. Oke. Karena kita anak muda ya, pastinya dituntut untuk segala macam hal yang harus dilakukan, kayak dituntut belajar, dituntut buat ikut kegiatan apapun, dituntut buat ngembangin nilai, bahkan ada yang dituntut sampai kamu harus peringkat pertama gitu kan. Itu kan pasti nambah pikiran banget kan ke kita. Iya banget. Dan harapan-harapan orang tua, harapan keluarga, bahkan harapan-harapan yang sudah dikasih ke kita dari sekolah ataupun dari orang tua. Bahkan mungkin ada orang tua yang dia nggak menuntut apapun, namun berharap besar ke kita gitu loh. Kayak kita udah tahu apa harapan dari mereka. Iya, mereka udah feeling gitu iya. kan. Dan kita jadi kayak punya tanggung jawab kayak aku harus ngelakuin ini nih biar mereka itu senang, biar harapan mereka itu tercapai gitu. Mereka udah pagi sampai malam bahkan mungkin lembur gitu kan kerja buat kita gitu. Dari Asla sendiri ada tips atau saran nggak tentang cara dalam menyikapi makna anak muda sekarang? Kalau dari aku sendiri tips atau sarannya itu cari partner atau teman yang satu perjuangan, bahkan Teman satu frekuensi. dan mungkin bisa kalau kayak Mungkin kayak kita gak sih contohnya? Kayak iya. Kayak apa ya, support system Iya, gitu bener loh. banget. Gitu. Bukan Tapi ayang iya, ya. bukan pacar lah ya. Bukan. Tapi teman. Karena kenapa? Soalnya kalau kita punya temen kayak gitu ataupun temen yang satu frekuensi sama kita, satu perjuangan, itu tuh kayak mikul beban itu kayak Bareng-bareng iya, gitu, jadi bareng-bareng senang, nggak kerasa, udah jadi satu. seneng, terus susah, habis itu kayak stres juga bareng-bareng gitu tuh, kayak semua itu dilakuin bareng-bareng tuh nggak kerasa gitu loh. Jadi lebih enak gitu Iya, aja ya. jadi lebih enak gitu. Tanggungannya juga lebih ini ya, lebih dikit gitu. Oke. Susah. Nah, pertanyaan terakhir nih. Kan tahun ini kan akan diadakan acara Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 di Surakarta nanti. Nah, harapan Asla sendiri dari Muktamar kali ini kira-kira apa? kalau harapanku sendiri dari muktamar kali ini itu aku berharap terbaik bagi Muhammadiyah dan Aisyah ya, dan juga aku sebagai anak muda sendiri itu untuk kedepannya setelah muktamar ini peran anak muda itu akan lebih bersinar di masa depan dan juga akan lebih terekspor, bahkan lebih terlihat gitu loh, kayak skill-skill mereka yang mereka kembangin sama ini, kayak gitu sih. Oke. Mungkin sudah cukup sekian ngobrol-ngobrol kita pada hari ini. Mungkin kalau bisa dilanjut di lain waktu. Terima kasih Asila atas waktunya pada hari ini. Oke, sama-sama juga Andre, dan juga makasih juga loh udah ngundang aku di sharing-sharing hari ini gitu. Sama-sama. Oke. Sekian dari kami. Bila ada salah kata atau hal yang menyinggung, kami mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Muhammadiyah Kota Kediri mengubah potensi menjadi prestasi.